Assalamualaikum, halo semuanya, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi di video pembelajaran IPS kelas 7 SMP dengan saya Heli Sudiawati. Oke, kali ini kita akan membahas tentang peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia, dan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Untuk materi yang pertama, yaitu peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi. Kalian pasti tidak asing dengan gambar ini, bukan? Barang-barang tersebut merupakan hasil dari perkembangan IPTEK saat ini. Perkembangan IPTEK muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia, menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Perkembangan IPTEK saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya perkembangan IPTEK dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan IPTEK dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar, sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, dari perkembangan IPTEK yang sangat pesat, terdapat pula dampak positif dan dampak negatifnya. Di antaranya, dampak positif dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi, dan yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Namun, dalam perkembangannya, ada pula dampak negatif dari IPTEK, yaitu mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Contohnya, seperti berita-berita hoax. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan hasil IPTEK, contohnya seperti kendaraan bermotor, maka pencemaran juga akan semakin bertambah. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Contohnya, siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajibannya sebagai siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kerusakan. Misalnya, kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan mungkin bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mall. Kalian masih ingat kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan apa saja? Kegiatan ekonomi yaitu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu, apa peran perkembangan IPTEK bagi kegiatan ekonomi tersebut? Kebutuhan mesin produksi untuk menunjang produksi barang dan jasa untuk konsumen, memudahkan pendistribusian barang sampai kepada tangan konsumen, dan untuk konsumen sendiri memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Materi yang kedua yaitu peran kewirausahaan dalam membangun kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan menuntut kualitas yang lebih bagus. Maka, sebagai produsen perlu adanya inovasi dalam produksi barangnya, yaitu dengan cara yang pertama, kreativitas. Menurut Supriyadi dalam bukunya di tahun 2001 halaman 7 menjelaskan, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Seperti contoh, dapat membuat suatu produk yang berasal dari barang bekas menjadi suatu karya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Seseorang dikatakan kreatif apabila memiliki ciri-ciri, yaitu bersifat ingin tahu, kemudian sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Dan yang keenam, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Ketujuh, mempunyai kebiasaan belajar sendiri.
Kedelapan, belajar dari kegagalan. Dan yang terakhir, belajar dari pengalaman orang lain. Apakah kamu punya sifat-sifat tersebut? Dan yang kedua, kewirausahaan. Seorang wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan, dan bisa memastikan keberhasilan. Seseorang dapat dikatakan sebagai wirausaha apabila memiliki kepribadian yang kuat, memiliki sikap mental seorang wirausaha, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan, memiliki keterampilan wirausaha, dan memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Materi yang ketiga yaitu hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Adapun penyebab kelangkaan yaitu yang pertama, perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan barang produksi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang. Dan yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Baik, mungkin itu saja materi di video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.